Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekarang kita sedang bersama Bapak Ahmad Hatta. Beliau adalah seorang pelaku dan pemerhati budaya yang insya Allah akan memberikan penjelasan menurut beliau mengenai tradisi pencucian bilah pusaka yang lebih dikenal dengan matompang. Baik Pak, bisa dijelaskan seperti apa sih dan apa itu matompang? Saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu ritual matompang. Secara umum yang kita pahami tentang matompang adalah prosesi pencucian benda pusaka. Nah, proses pencucian di sini itu biasa dilaksanakan selama setahun sekali. Nah, adapun benda pusaka yang dicuci itu adalah benda-benda pusaka peninggalan leluhur atau benda-benda kerajaan yang dianggap punya nilai histori ataukah disakralkan atau mungkin ada nilai tersendiri daripada benda-benda pusaka itu. Biasanya benda-benda pusaka seperti itu dirawat dan disimpan oleh keturunan-keturunan raja atau sengaja disimpan di dalam sebuah peti atau tempat penyimpanan di kerajaan-kerajaan, atau bisa saja disimpan oleh orang-orang atau individu yang sempat memiliki, apakah berupa pemberian atau memang sengaja mengoleksi. Akan tetapi pencucian benda pusaka ini, kalau di dalam istilah matompang, bukan hanya dicuci dibersihkan berdasarkan wujud bendanya, melainkan mungkin secara makna filosofi juga ada pencucian selain wujud benda, atau bisa diistilahkan mungkin dicuci lahir dan batinnya secara makna itu. Jadi kalau secara wujud memang butuh dibersihkan karena faktor kebanyakan benda-benda pusaka yang ditompang itu memang dari wujud logam atau besi. Nah, dalam waktu kurang lebih 1 tahun misalnya, ketika benda logam ini tersimpan, maka pasti otomatis akan menimbulkan karatan, sehingga memang perlu untuk dicuci. Tapi selain itu, yang saya maksudkan tadi bahwa ada juga bentuk penyucian dari segi sifat besi atau keyakinan seseorang atau keyakinan para keturunan atau orang-orang yang menyimpan besi ini, bahwa bukan hanya bendanya yang dicuci, tapi melainkan ada hal-hal tertentu yang mungkin diperlakukan istilahnya pada titik fokusnya bukan pada bendanya, hanya bendanya saja. Ya, saya pikir seperti itu tentang matompang atau pencucian benda pusaka. Ini mungkin gambaran secara umum menurut saya. Dalam prosesi tadi, saya melihat ada pengambilan air di dalam gua. Apakah ada tujuan tersendiri dari pengambilan air di dalam gua? Mengapa tidak mengambil air dari sungai atau dari air keran saja yang lebih mudah dijangkau? Oke, baik. Untuk pertanyaan ini, seperti ini jawaban menurut saya adalah ya memang dilihat dalam video ada tahapan yang dilaksanakan pada prosesi Malekawai, di mana ada daun sirih yang diletakkan ke dalam sumur atau ke air yang akan kita ambil untuk prosesi matompang nantinya. Kenapa ada daun sirih kemudian diturunkan di dalam air? Nah, sebenarnya memang proses ini sudah masuk ke dalam makna-makna filosofi. Artinya kita sebagai manusia memiliki
pemahaman atau pengetahuan tentang adab atau perlakuan-perlakuan khusus yang dianggap baik atau dianggap sopan. Keyakinan tentang alam semesta ini bahwa Maha Pencipta, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menitipkan sebuah atau alam semesta ini itu dalam keyakinan semua punya penjaga atau ada yang diberikan tanggung jawab khusus untuk menjaga alam tersebut. Nah, kita sebagai manusia yang dalam hal ini disimbolkan, penyimbolan itu adalah daun sirih tadi, dianggap sebagai simbol manusia. Simbol manusia maksudnya karena dalam daun sirih itu ada seperti tulang-tulang rusuk atau apa. Nah, itulah yang dalam mantra itu, tapi mantranya mungkin tidak saya sebutkan pada kesempatan ini. Intinya dalam bahasa Bugis Papisakdi, dalam mantra yang disebutkan itu kita mencoba memohon izin atau berlaku sopan kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan penjagaan alam atau air misalnya ini, bahwa kita melakukan prosesi memohon izin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alam ini kepada manusia untuk dipergunakan. Namun kita sebagai manusia juga punya adab, ketika ingin mengambil sesuatu pasti harus minta dulu kepada yang bertanggung jawab untuk menjaga atau yang dititipi amanah. Kita bertanggung jawab, kita punya adab itu, sehingga di dalam mantra ya kita mencoba menyampaikan itu. Dan ada pula simbol-simbol, ada 4 daun sirih yang diletakkan segi 4. Nah, segi 4 maksudnya di sini dari segala penjuru, mudah-mudahan juga memberi restu untuk apa yang kita lakukan. Nah, setelah itu barulah prosesi meminta izin kepada yang diberi tanggung jawab, barulah air itu kita ambil. Namun dalam artian bukan bahwa kita lebih rendah daripada yang kita tempati mohon izin, karena kita sama-sama ciptaan Allah. Kita tetap minta kepada Allah, akan tetapi adab kita sebagai manusia, kita tidak punya pemahaman kepada siapa Allah menitipkan ini, tapi secara pemahaman bahwa manusia punya adab, ya kita juga harus beradab dengan alam semesta ini. Ya, jadi saya pikir itu jawab. Nah, dalam ritual pencucian bila pusaka ini, apakah boleh dijabarkan maksud dan maknanya? Iya, dalam prosesi tahap ini, yakni pencucian bilah pusaka, di sini ada proses di mana pusaka, atau apakah dia dalam bentuk badik, dalam bentuk tapi, keris, atau apapun jenisnya, dicuci dengan menggunakan air dari jeruk, perasan jeruk lemon, ya, jeruk nipis yang dimana memang memiliki kandungan atau zat asam yang mampu membersihkan karatan pada besi. Itulah yang dioleskan untuk dibersihkan. Nah, namun dalam hal ini, mulai proses awal sampai tahap ini sebenarnya dia memiliki makna-makna tersendiri atau simbol-simbol filosofi yang dalam bahasa kita Makassar dan Bugis itu dikenal dengan istilah syarak, atau simbol-simbol tertentu yang dimaknakan pada sebuah perlakuan. Dalam prosesi membersihkan sebenarnya secara filosofi yang lain, secara makna yang lain, setiap pelaku atau orang yang membersihkan itu seharusnya bukan melihat pada bilahnya saja, tetapi penyimbolan pusaka atau badi
ini adalah simbol daripada wujud manusia itu sendiri. Manusia dalam kehidupan itu tidak lepas daripada noda dosa dan kesalahan-kesalahan. Itu tersimbol juga pada besi yang tidak luput dari karatan atau hal-hal yang bisa membuatnya kotor. Nah, secara benda kita membersihkannya dengan air jeruk tadi, lalu dibersihkan, tetapi setiap perasan dan usapan dari pembersih itu, pelaku pembersihnya juga di dalam hati sambil bersikir membersihkan dirinya sendiri atau mensucikan hatinya sendiri dari segala dosa-dosa yang dia lakukan. Artinya bahwa selain membersihkan benda, maka kembali pada penyimbolan diri manusia itu sendiri, kita mensucikan batin kita sendiri dan memohon ampun kepada Allah apapun yang pernah kita lakukan, dengan simbol bahwa mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Ketika besi ini bersih, mudah-mudahan Allah juga membersihkan kita secara batinnya, sehingga yang suci atau yang ditompang di sini adalah bukan hanya bendanya, tetapi juga kembali pada manusia. Saya pikir itu makna penyimbolan syarat atau filosofi yang ada pada kebersihan benda pusaka. Itu tadi pemahaman Ya. Seperti itu yang saya temukan. Ya. Ya, itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari Bapak Ahmad Hatta. Terima kasih Pak atas ilmu yang bermanfaat ini. Semoga kedepannya ada hal yang bisa diperbincangkan kembali terkait dalam hal pelestarian budaya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.